Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal dan masih soal kiriman dari sahabat kita yang mengirimkannya melalui via WA. Oke, bagi kalian yang ingin soalnya ataupun materi baik itu matematika, fisika ataupun kimia ya, dan ingin soal itu dibahas di channel ini atau materi itu dibahas di channel ini, silakan kirimkan melalui via WA yang ada di deskripsi di bawah. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan lagi, dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Nah, di sini soalnya itu adalah menanyakan tentang, nah kalau kita lihat soalnya ini adalah soal integral tentu ya. Sebenarnya kita sudah banyak ya pada video-video sebelumnya, saya sudah banyak sekali membahas tentang contoh-contoh soal integral tak tentu ya. Nah, oke. Untuk soal yang dikirimkan ini, kalau kita lihat ini adalah integral dari 1 dikurang X dikalikan dengan akar X dx. Ingat lagi kata kuncinya. Nah, ini sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa jika sahabat excellent bertemu, kalau ada integral gitu ya, bertemu dengan bentuk akar, jadi akarnya itu kita hilangkan dengan merubahnya menjadi bentuk pangkat ya. Ingat lagi sifatnya. Oke, kita ingat dulu sifatnya. Jadi sifat yang kita gunakan itu adalah jika ada akar n ya, akar n dari a pangkat m gitu ya, maka untuk menghilangkan akarnya dia akan sama dengan a pangkat m per n gitu ya. Jadi kalau seandainya di sini kita punya akar X, jadi kalau kita lihat soalnya di sini kan ada bentuk akar ya, yaitu akar X. Jadi akar X-nya kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat menggunakan sifat ini. Jadi kalau saya punya akar X, ingat lagi X itu kalau tidak ada pangkatnya itu artinya pangkat 1. Nah di sini ini artinya ada angka 2 ya. Jadi akar kalau tidak ada, maksudnya di dalam tanda akar, maksudnya di sini ya, kalau tidak dituliskan itu artinya ada angka 2. Tetapi kalau misalnya akar 3 dari 8 itu pasti akan dituliskan gitu ya, akar 3 dari 8 atau akar 4 dari 16 misalnya seperti ya. Tapi kalau 2 itu tidak dituliskan ya. Oke, jadi di sini saya tuliskan saja untuk biar lebih jelas ya. Jadi kalau kita ingin menghilangkan tanda akarnya ya, kita tinggal gunakan sifat, tinggal ikuti sifat ini. A berarti kita tulis X, nah dia kan M, nah jangan sampai terbalik ya, M per N, maka jadinya adalah 1/2. Makanya setiap bertemu dengan tanda akar itu artinya adalah pangkat setengah. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita tuliskan integral 1 kita kurangkan dengan X. Oke, akar X nya kita ganti dengan X pangkat setengah dx. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, di dalam integral supaya kita mudah mengintegralkannya, alangkah baiknya integral itu kita ganti menjadi bentuk penjumlahan atau bentuk pengurangan gitu ya. Kalau kita lihat sini kan bentuknya masih perkalian gitu. Jadi kita rubah dulu. Cara merubahnya adalah kalau kita lihat bentuk soalnya, ini bentuknya masih sederhana karena kita masih bisa membuka kurungnya, artinya X pangkat setengahnya itu kita kalikan ke dalam. Jadi X pangkat setengahnya kita kali 1 dulu. Oke, integralnya masih ada karena kita belum mengintegralkan, kita hanya merubah bentuknya dulu ya. Jadi X pangkat setengah, nah kalau dikurang tinggal diikuti saja dikurang. Nah, kemudian X-nya kita kalikan dengan X yang di sini ya. Nah, ingat lagi sifatnya bahwa jika ada A pangkat M kita kalikan dengan A pangkat N, maka itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Dengan catatan bilangan pokoknya harus sama, maka kalau dia dikalikan pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nah, di sini ini kan ada artinya pangkat 1 gitu ya. Jadi kalau X pangkat setengah kita kalikan dengan X pangkat 1, itu kan artinya adalah 1 kita tambahkan dengan setengah. Nah, baru kita tulis dx-nya di sini. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita selesaikan dulu. Jadi kita belum mengintegralkan juga ini karena ini masih operasinya belum selesai. Jadi X pangkat setengah kita kurangkan dengan X. 1 kalau kita tambah setengah itu adalah 3/2 dx. Nah, baru kemudian kita integralkan satu-satu karena bentuknya sudah dalam bentuk pengurangan. Jadi boleh kita langsung integralkan ya. Kita integralkan X pangkat setengah, maka jadinya adalah 1. Oke, saya tuliskan jalannya 1 per, kita tulis setengah, kita tambah 1, X pangkat setengah ditambah 1. Kita kurangkan dengan, oke sama ya, integral X pangkat 3/2, 1 per 3/2 kita tambah 1, X pangkat 3/2 ditambah 1, jangan lupa ditambah C karena ini adalah integral tak tentu. Kemudian kita selesaikan 1 per setengah tambah 1 itu adalah 3/2, maka X pangkat ini juga sama 3/2 dikurang 1 per 3/2 ditambah 1 itu adalah
5/2. 5/2 X pangkat 5/2 ditambah C. Oke. Kemudian, nah ini kan tinggal dibagi. 1 dibagi 3/2 ini tinggal kita balikan saja. Maka hasilnya adalah 2/3 X pangkat 3/2 dikurang. Nah ini tinggal dibalikan juga. 1 dibagi 5/2 itu adalah 2/5 X pangkat 5/2 ditambah C. Nah, sahabat excellent, kalau jawabannya sampai di sini juga boleh gitu ya. Kalau jawabannya esai, maka kalian akan dibetulkan. Tetapi seringkali kita menemukan bentuk yang soal objektif. Dan di soal objektif itu mungkin hasil yang kita dapatkan tidak sama gitu ya. Mungkin di objektifnya itu menuntut kita untuk merubahnya lagi, karena bentuk ini masih bisa kita rubah lagi bentuknya ke dalam bentuk akar. Nah, caranya itu adalah, saya hapus dulu tadi sifatnya. Kita hapus dulu ya. Cara merubahnya dalam bentuk akar itu adalah, saya tuliskan di sini. Nah, di sini 2/3, saya tuliskan 2/3. Tadi sama dengan ya, 2/3. Nah, X pangkat 3/2 itu kan sama juga dengan X kita kalikan dengan X pangkat setengah, ya kan? X kalau kita kalikan dengan X pangkat setengah itu hasilnya adalah X pangkat 3/2. Kita kurangkan dengan 2/5. Nah, X pangkat 5/2 itu kan sama juga dengan maksudnya X kita kalikan X pangkat 3 ya, X pangkat 2 maksudnya. X pangkat 2 kita kalikan dengan X pangkat setengah gitu ya. Jadi X pangkat 5/2 itu kan sama juga dengan X pangkat 2 kita kalikan dengan X pangkat setengah. Karena 2 kalau kita tambahkan dengan setengah itu kan hasilnya adalah 5/2. Nah, sekarang ini tinggal kita ganti 2/3 X. Nah, ingat lagi X pangkat setengah itu kan sama juga dengan akar X. Kita kurangkan dengan 2/5. Nah, di sini ada X kuadrat. Nah, X pangkat setengah itu adalah akar X. Jadi, kalau penulisannya sampai di sini juga boleh, juga betul ya kalau dia esai. Nah, kalau sampai ingin merubah lagi bentuknya sampai di sini juga bisa. Dia maksudnya akan sama, cuma bentuknya saja yang berbeda. Tergantung nanti di objektifnya itu bentuknya seperti apa. Jadi kita harus bisa menyesuaikannya. Oke?